Pada contoh soal, Ika adalah karyawati pada perusahaan PT Sinar Unggul dengan status belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Ika menerima gaji 3 juta per bulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar 30.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika membayar iuran jaminan hari tua atau JHT-nya tiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK atau JKM dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaannya dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2017, di samping menerima pembayaran gaji, Ika juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Bagaimana perhitungannya? Nah, ada total penghasilan, jumlahkan semua penghasilan, kemudian jumlahkan juga semua pengurangan, kemudian dikurangkan, hasilnya adalah penghasilan neto sebulan. Nah, nanti dikalikan 12 untuk mencari penghasilan neto setahun. Setelah ada hasilnya, maka dikurangi penghasilan tidak kena pajak, ada perhitungannya. Kemudian hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, inilah yang dikali persen tarif berapa pajak terutang Ika dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, kita cari dulu sekarang jumlah penghasilan Ika dalam 1 bulan tuh. Yang pertama ada gaji, ada overtime atau lembur, ada juga JKK yang dibayar oleh perusahaan 0,24% dan ada juga JK atau JKM, jaminan kematian 0,30% dari gaji. Nah, kita masukkan perhitungannya. Pertama, masukkan dulu penghasilan yang berasal dari gaji 3 juta rupiah. Kemudian ada tambahan penghasilan atau tunjangan atau apa saja yang merupakan penghasilan pegawai atau IK dalam soal ini adalah 2 juta rupiah. Kemudian sesuai soal tadi ada premi jaminan kecelakaan kerja yang tarifnya 0,24% dari gaji pokok. Kita hitung aja, 3 juta rupiah dikali 0,24% hasilnya 7.200. Begitu pula dengan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja, hasilnya 9.000 rupiah. Nah, ini adalah semua kemudian tambahkan. Nah, hasilnya adalah penghasilan bruto, yang mana hasilnya merupakan tambahan dari gaji pokok, overtime atau lembur, JKK dan JKM. Totalnya 5.016.000 rupiah. Kemudian kita hitung pengurangannya. Apa saja yang dikurangkan dalam kasus soal ini? 1. Ada biaya jabatan. Nah, ini biasanya biaya yang ditetapkan perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto, biasanya 5% dari penghasilan bruto. Biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan. Maka jika misalnya perhitungannya lebih dari 500.000, gunakanlah angka 500.000 itu, karena nggak boleh lebih dari 500.000. Hasilnya biaya jabatan untuk soal kasus ini adalah 250.810 rupiah. Itu pengurangan yang pertama. Kedua, cek soal lagi. Nah, ternyata ada lagi jaminan hari tua 2% dari gaji dan iuran pensiun yang dibayar oleh Ika 30.000 rupiah. Ini juga menjadi pengurangan untuk perhitungan PPh pasal 21. Kita masukkan jaminan hari tua 2% kali gaji pokok atau 3 juta, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Kemudian
ada iuran pensiun yang langsung angkanya ditentukan tadi di soal kasus IKA, Rp30.000. Kita jumlahkan jumlah pengurangannya. Hasilnya adalah Rp340.810. Itu adalah jumlah pengurangan. Nah, kita akan menentukan penghasilan neto sebulan dengan rumus jumlah penghasilan bruto dikurangi pengurangan yang telah ditemukan berdasarkan perhitungan tadi. Hasilnya penghasilan neto sebulan adalah Rp4.675.390. Nah, kita cari penghasilan neto setahun. Tinggal dikalikan saja 12. 4.600 sekian kali 12 hasilnya 56, hasilnya 56.104.680 rupiah. Penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau batas minimal tidak kena pajak, disebut juga dengan PTKP. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016. Kita gunakan yang 54 juta karena kebetulan Ika belum kawin dan belum punya tanggungan. Ini di tulisannya ada kekeliruan, bukan K garis miring 0, harusnya TK garis miring 0 karena tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan. Nah, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, inilah yang menjadi perhitungan berapa pajak terutang yang menjadi beban IKA dalam setahun ataupun sebulan. Caranya adalah kita lihat persen tarifnya. Berdasarkan aturan 0 sampai 50 juta adalah 5% dan penghasilan IKA pada soal kasus ini adalah 2.104.680. Berarti persennya adalah 5%. Hasilnya adalah Rp105.234. Itu pajak terutang IKA selama 1 tahun. Untuk mencari pajak sebulannya kita tinggal membagi dengan 12, maka hasilnya 8.769. Nah, jika misalnya pegawai atau IKA tidak memiliki NPWP, maka ada penambahan tarif 20% dari PPh terutangnya. Kita tinggal mengalikan PPh terutang kali 120%, maka hasilnya adalah 10.415. Itu jika tidak memiliki NPWP. Itu saja materi untuk PPh pasal 21. Terima kasih.